Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Iwebex. Ini saya mau apa ya? Mau berbagi cerita tentang perjalanan bengkel sepeda panggilan yang di Google, yang paling atas ya sob. Cerita bengkel sepeda panggilan. Kenapa sih saya pengen cerita? Ya, karena saya emang punya pengalaman membawa bengkel sepeda panggilan. Apa sih kerennya? Ya nggak keren sih, cuman seru aja buat saya. Gitu. Nggak ada kerennya, emang biasa aja. Ya, tapi kalau kita ketik di Google bengkel sepeda panggilan yang paling atas, insya Allah itu masih saya posisi di atas ya. Dan ceritanya unik-unik di dalam dari media ya, beberapa media yang ngeliput secara langsung atau secara via WA bertanya tentang pengalaman saya gitu. Dan ini maksudnya gini tentang membawa usaha sebenarnya ya. Ketika kita membawa usaha itu sendiri, kita hati harus tenang dan bersih lah. Untuk bersih 100% nggak mungkin, ya 60% bersih lah. Dari mana penyakit hati ya, sirik, dengki, iri, dendam, keki, sirik, iri ya, udah ya seperti itulah. Atau kesombongan gitu. Ini tentang kaji diri ya sob. Jadi gini, kita awarin langsung satu cerita aja ya biar cepat. Eh, dengan nama Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Mohon ampun ya Allah apabila ada penyampaian yang salah atau ada keriaan. Tapi di hati saya tidak ada kesombongan ya. Cuma untuk berbagi pengalaman. Ya, maaf sedikit aku agak ngudut, tapi aku umpetin udutnya. Jadi gini, saya kan di Google bengkel sepeda panggilan paling atas ya. Dan kalau Anda ketik di Google mekanik sepeda menteri, coba lihat, insya Allah masih saja di atas itu ya tulisannya. Atau mekanik sepeda pejabat seperti itu. Apa sih bisa ke sana? Kenapa sih bisa ke sana gitu? Kenapa di Google bisa paling atas? Gitu. Saya itu di Google gratis ya sob, gratis. Dan saya nyampe ke pemerintahan bagian menteri dan pejabat TNI itu saya tidak ada dari orang ya, ketemu dari model. Kalau dari TNI itu saya sampai ketemu Wakasat zaman Pak Tatang, saya pertama kenal dari Sersan malah. Dari Sersan mengabdi-ngabdi, servis sepeda, dikenalin sama kolonel, perwira, lanjut diantar ke Mabeswat yang di Jakarta Pusat ya, SWAT. Ketemu sama Pak Ban, lanjut masuk ke atas lagi ke Pak Warsena ya. Pak Warsen, ketemu sama Wakasat Pak Tatang ya. Jadi gini perjalanannya sob. Ini tentang ilmu kaji diri ya. Jadi ilmu itu ada dua di dunia ini yang manusia miliki seharusnya. Ilmu kehidupan didampingin ilmu agama. Ilmu agama itu apa sih? Ilmu agama itu tentang kaji diri sebenarnya. Dan untuk petunjuk-petunjuknya gitu. Seperti ini. Langsung ya ceritanya aja ya. Kuncian saya pribadi. Jadi emang ada ilmunya sebenarnya. Gini. Gini, apa namanya? Pada saat saya kan via telepon atau WhatsApp ya di Google ya. Orang untuk customer untuk menghubungi saya. Jadi pas customer nelpon saya nih, gini, halo dengan bengkel sepeda panggilan gitu. Oh iya benar ibu atau om gitu kan. Dengan saya sendiri Iwebex gitu. Ada yang bisa dibantu om ibu gitu atau tante gitu ya. Nah lanjut kita mendengarkan keluhan dari si customer itu, keluhan tentang sepedanya. Keluhan sepeda kenapa om? Gitu. Ibu seperti itu ya. Berbagai model sepeda, berbagai model penyakit sepedanya gitu kan, keluhan kerusakannya dan berbagai model juga manusianya.
Seru sob kalau kita sering bertamu-tamu ke rumah orang gitu, seru. Semakin kita banyak mengenal orang, semakin banyak paham tentang model orang gitu. Jadi gini, aku pernah dapat ya, atau sering ya, tapi ya tidak terlalu sering lah, nanti akan menguzur, ada kesombongan ngerinya gitu. Seperti ini, misalkan ada satu customer, ini cerita sob, di sini kuncian ini. Ada satu customer yang mana sepedanya ada suatu trouble tapi tidak pernah ketemu gitu. Maksudnya dia sudah ke berapa bengkel, bengkel di Senayan, di Tangerang, Alam Sutra, maupun yang di Kelapa Gading gitu ya. Jadi gini maksudnya saya nih. Ini untuk kawan-kawan mekanik juga ya. Jadi pada saat ada customer menelpon saya, seperti ini ceritanya. Halo selamat siang, dengan bengkel sepeda panggilan gitu kan. Nah terus saya jawab, oh iya benar om, dengan saya Iwebex gitu. Kadang bisa dibantu om gitu. Nah pada saat dia mengeluh kesah tentang sepedanya, dan juga dia mengeluh kesah tentang sudah berbagai bengkel tapi tak kunjung usai. Oke. Nah saya ini setiap ada kejadian dari customer, mendengar dari customer keluhannya agak sulit, saya minta foto sepedanya gitu untuk menggambari step-stepnya. Nah ketika customer curhat kepada saya, ini kuncian buat kita semua sob. Pada saat customer curhat, dalam arti dia mengeluh kesahnya dengan, bentar sob, anak manggil. Oke sob, kita lanjut sob. Sorry aku buka mata deh, biar kedengeran kalau dipanggil. Saya copot aja ya. Jadi gini, pada saat customer mengeluh kesah tentang sepedanya, oke, dia mengeluh kesah gini. Iya PW, sepeda aku ada trouble yang mana penyakitnya itu tidak ketemu gitu. Dan customer bilang, aku sudah berbagai bengkel di Senayan, di Tangerang, Alam Sutra, atau di Kelapa Gading. Oke, nah ketika bapak itu mengeluh kesah tentang sepedanya, oke, dan 3 bengkel belum ketemui penyakitnya itu. Nah di situ saya berpikir untuk pertama-tama saya jawab, ya om, bisa tunjukkan foto sepedanya untuk saya mencerna dari gambarnya om gitu kan. Oke, ketika tujuan saya sih sebenarnya ada di balik itu. Ketika customer sudah menunjukkan sepedanya, oke, di foto, cepret, harga sepedanya itu di atas angka 50 juta, oke. Ya sob, ingat sepedanya di atas angka 50 juta, duit tidak sedikit ya, oke. Nah jadi saya menganalisa sepeda di harga 50 juta, nggak mungkin orang ini masuk ke bengkel biasa, oke. Yang pasti ke bengkel yang high class, ber-PT lah gitu. Kenapa? Karena sepeda dia mahal, dia harus ke bengkel yang mumpuni. Benar harus. Nah ketika itu maksud saya adalah untuk saya menjaga hati saya biar tidak jadi ada kesombongan atau mengucilkan orang lain. Gini, pas customer sudah mengirim foto sepedanya, oke om, saya analisa dulu ya lihat sepedanya gitu. Terus kita sambil menentukan harinya untuk berjumpa. Oke om, nanti 2 hari lagi ya, aku baru bisa ke sana gitu, ke rumah om gitu ya. Pas sudah kita putus tutup WA atau telepon, yang saya pikirin adalah tadi, satu, sepedanya mahal di atas angka 50 juta, oke. Dan nggak sembarangan orang ini membawa bengkel ke tempat kaki lima ya, atau pinggir jalan. Yang pasti ke tempat yang mumpuni, itu benar bagus. Nah ketika saya
melihat sepeda yang mahal dan pasti ke bengkel yang high class, emang sesuai peruntukan sepeda dan skillnya ya. Nah di situ saya berpikir ini sepeda berarti memang ada masalah gitu. Iya karena di PT itu mekaniknya otomatis mumpuni gitu. Jadi mereka sudah berjuang keras tidak ketemu juga satu bengkel. Misalkan ada bunyi sepeda karbon itu bunyi sedikit di baut bagian mana suaranya akan besar ya, tak tak gitu. Untuk yang mekanik sepeda dan yang punya sepeda balap karbon pasti paham ya. Nah di bengkel pertama dibilang sudah ganti komstir gitu, sudah ganti komstir tapi ternyata penyakitnya itu masih ada juga bunyinya itu. Oke. Nah terus lanjut sebentar. Ini step saya cerita ini sudah diganti-ganti headset setelah saya sampai rumahnya ya. Jadi maksud saya tadi saya melihat sepedanya itu di angka 5 juta ke atas dan bengkelnya itu pasti bengkel yang mumpuni, oke? Dan saya harus menghargai perjuangan mereka yang belum ketemu penyakitnya itu. Dalam arti biar saya tidak ada kesombongan gitu. Wah belum bisa nih orang, wah belum jago nih orang gitu. Jadi saya harus menghargai, berarti ini sepeda ada penyakitnya seperti itu. Karena sudah 3 bengkel ya gitu. Jadi saya mesti hati-hati gitu. Biar saya nggak jadi kesombongan. Wah gampang ini, wah itu repot. Kalau kita disombong dalam hati direpot. Nah saat itu kita berjumpa. Oke, pas berjumpa ke rumahnya bertemu. Oke. Pas saat saya bertemu sama beliau, customer itu sempat agak bengong lah, kesimak lah saya gitu. Sering seperti itu juga. Kadang-kadang customer pas ngeliat muka saya, oh ini Pak Iwe, iya om, kayak seperti bukan di dalam hayalannya dia gitu. Ini mekanik sepeda mumpuni begini modelnya, mungkin begitu sih. Kaget pas ngeliat muka saya. Di WA-nya dia ngomongnya kesopan gitu, kok modelnya begini gitu. Karena saya juga nggak masalah sih buat saya gitu kan. Ya udah, akhirnya yang mana sepedanya om? Oh ini Pak Iwe sepedanya. Oke, aku tes dulu ya, aku cek dulu ya. Oke, aku cek dulu sebentar, baru aku tes gitu. Aku cek dulu nih giginya, ya kan, puter-puter, tek 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 tek, bagus. Saya obrak-obrak stangnya, klek klek, bagus. Saya injek pedalnya, senderin tembok, bagus. Oh, aku coba muter dulu ya, aku coba muter nih. Nah, ini nih. Jadi pas saat saya ketemu, beliau sempat kesimak lihat saya, mungkin lihat model mukanya nggak sesuai apa yang di mindset dia, itu nggak masalah buat saya. Dan terus tunjukin sepedanya, ini sepedanya. Di situ sempat terjadi adanya curhatan customer kepada saya. Ini PW aku sudah ganti di sana, ganti headset gitu kan, ganti apa sih baut setem gitu. Jadi penyakitnya masih bunyi gitu. Nah om, saya tanya om, memberitahu nggak bunyi itu seperti apa kejadiannya, di jalan rata atau lagi tanjakan? Pas lagi tanjakan om Iwe dibilang gitu. Nah tanjakannya itu seperti gerakan tubuhnya seperti apa om? Saat om duduk, oke? Atau saat om berdiri? Saat saya berdiri katanya, oke. Saat om berdiri. Nah berdiri itu ada push-push momen yang ringan dan yang berat. Momen yang berat itu terakhir tanjakan. Pada saat pertama nanjak bunyi nggak om? Enggak om Iwe. Bunyi pas di ujung tanjakan. Iya. Nah itu. Oke. Itu lagi pas capek-capeknya sob beneran. Ketak-ketak itu, si ketak itu membuat ngedrop adrenalin apa ya, ngedrop kekuatan dia gitu. Jadi bikin risih dia itu. Jadi mindset dia terpengaruh sama bunyi itu. Saya jadi ketinggalan peleton katanya gitu kan. Oke. Dan dia masih terus keluh kesah ya. Ini yang harus dipahamin. Yang keluh kesahnya itu sudah ganti ini ya di bengkel yang 3 itu sampai habis duit total sekitar 8 juta dibilang. Kalau alam ya itu urusan dia. Jadi gini, maksud saya pada saat customer mengkeluh kesahkannya ke kita sebagai mekanik yang dia tuju,
berikutnya, customer kan pasti kalau curhat tentang kecewaannya rada-rada gimana gitu ya. Iya saya ganti di sana gini Om Iwe gitu kan gini nih. Nah di situ kita tidak boleh meneruskan tentang kekecewaannya dia, oke? Tidak boleh kita mengikut menghujat bengkel lain. Wah itu bengkel PT doang Om, ilmunya mah nggak ada. Oh nggak boleh. Astagfirullah nggak boleh. Nah itu kenapa? Biar kita nggak ikut bagian menjolimin bengkel lain, karena kita sama-sama mencari nafkah. Di situ untuk memutuskan biar kita tidak menjadi ngejolimin orang lain, ya. Dan di situ kita harus memutus bicaraan yang tentang menyindir orang lain atas keluh kesah kecewanya customer. Kita harus putus. Misalnya dia berlanjut mau ngomong lagi, oke Om, siap, aku coba dulu tes ya Om gitu. Oh ya silakan, kita lagi nyeting nih, nyervis. Tuh customer masih aja, ini di sana katanya diganti ini, saya ganti ini kok masih bunyi ya gitu. Iya Om, saya cek dulu. Jawab yang baik, yang tepat, jangan menyindir orang lain. Gitu. Nah terus ketika sudah aku cek bagus, aku tes jalan, oke? Ingat bunyinya pas ditanjakan. Tanjakannya pas terakhir. Sedangkan di komplek itu perumahan mana ada tanjakan seperti flyover lah paling nggak ada. Di situ kita udah main semua pola pikir kita mainkan. Ingat bunyinya pasti tanjakan, pasti terakhir, oke? Bunyinya itu pengakuan si customer pas kaki kanan di depan, tak, ada bunyi klek gitu, klek gitu. Nah kalau kita yang awam kan pasti ya, yang masih belum tahu titik temunya itu pasti mencari-cari emang kemana-mana, ntar pedal diganti, ntar BB diganti, ntar rantai diganti, ntar puli diganti, ntar BB, ntar headset, ntar bearing-bearing yang lain lah begitu merembet karena titik temunya belum ketemu, masih mencari-cari. Pada akhirnya banyak yang diganti ya. Jadi gitu. Tadi kita tidak boleh melanjutkan omongan yang customer kecewa itu ya. Tidak boleh, berarti biar kita tidak menjolimin usaha orang lain. Oke. Dan di sini tadi saya bilang main mindset ya, udah main pola pikir. Oke. Ingat Bapak tadi bilang tanjakan ujung flyover baru bunyi dan pedalnya ada sebelah kanan yang depan. Oke. Nah, di perumahan itu kan nggak ada tanjakan. Kita harus main semua pola pikir kita nih. Oke. Nah, kita gunakan handle brake, rem. Sambil pakai gigi yang besar depan, plak, belakang yang kecil, kan berat tuh power awal. Direm sekalian, rem gantung. Sambil direm, sambil tekan, plak. Sambil direm, ntar bunyi. Iya, ingat kita harus pakai menggunakan gerakan mindset kita saat tanjakan. Ingat beban kita di depan. Saat nanjak dorong pedal di depan, oke, pedal kanan di depan itu beban kita di kanan nih, kanan, plak sebarengan, kiri plak, oke, plak itu neken ke depan, oke. Saat tanjakan badan ke depan, ya. Jadi kita sambil goes tepat rata sambil direm, sambil dirasain. Semua gerakin badan, sepeda goyangin. Gunakan mindset kita saat ditanjakan, itu dia. Insya Allah ketemu. Pada akhirnya, iya bunyi nih, klek. Oh iya ada bunyi ya. Padahal bunyi itu tidak mengaruhi dengan kemaksimalan perpindahan gigi gitu, ataupun menjadi trouble, enggak. Sebenarnya enggak ada. Karena cuma ada kayak semacam baut kendor di bagian ada intensity time gitu. Sebenarnya tidak merubah dari pada mana berfungsinya operan gigi. Sebenarnya tidak, butuh waktu lama ya untuk melepas baut itu. Nah, lalu saya sudah ketemu namanya bunyinya itu ya. Pada saat saya goes biasa nggak bunyi emang. Saya ajruk-ajrukin di itu juga nggak bunyi pas saat ditembel tembok. Sudah ketemu dengan cara trik tadi, gunakan mindset kita saat tanjakan sambil di brake. Oke? Karena jalan datar ya. Pas ketika itu saya muter sampai ke tempat rumah yang tadi. Lalu saya rumahnya itu bertahap tangga ya. Lalu saya angkat stangnya dong.
drifternya, saya angkat ke atas nih. Nah, pada saat saya mau angkat itu, saya sempat berdoa, ya Allah mudahkanlah pekerjaan hamba ya, yang katanya sulit ini belum ketemu gitu kan, satu penyakitnya gitu. Ngomong aja sebisa kita, ya Allah mudahkanlah pekerjaan hamba yang ini, ya Allah mudahkanlah pekerjaan hamba yang sulit ini, yang katanya penyakitnya belum ketemu gitu. Nah, pada saat saya angkat sepeda itu ke rumahnya tuh, ke tangga itu ya, saya angkat nih, klek. Nah, bunyi nih, saya pegang operan giginya tuh, klek. Kan balap begitu drop bar ya, kita pegang kan operan giginya gitu ya, genggam ya. Saya angkat, klek. Lah ini nih. Nah, pas ketemu suatu penyakit yang kita duga itu, langsung berdoa lagi sob. Langsung dia berterima kasih kepada Allah gimana ya? Ya Allah semoga ini satu petunjukmu untukku gitu. Sebisanya aja bisa lah ngomong, masalah bisa. Ya kalau Al-Fatihah kepanjangan, customer bete nungguin ntar. Iya ngomong aja. Pas saya angkat bunyi nih sepeda ini. Pas saya angkat bunyi nih. Klek. Ya Allah terima kasih, semoga ini petunjukmu untukku gitu. Udah pas itu kita udah tahu dong berarti drifter kendor nih gitu. Oke, pas kita cek langsung dong dengan penasarannya ini. Jangan lupa bismillah, bismillah ya Allah. Semoga ini satu petunjuk. Kencengin nih kunci L kan dari atas ya. Plek atau kunci L yang belok ya. Kalau drifter gitu kan dia pakai pendek ya. Kita kencengin nih. Krrrt. Kalau masih ada putaran dikit itu berarti kurang kenceng. Seret, kita tekan lagi, klek, udah. Kita coba lagi tempat yang tadi, taruh di tangga di bawah nih. Kita angkat ke teras lantai dia. Bismillah, semoga inilah penyakitnya gitu. Angkat nih. Wah udah gak bunyi. Taruh lagi, angkat lagi. Kalau perlu gewer-gewer gitu. Paling orangnya nanya ngapain gitu. Nah pas itu sudah saya ketemu kuncian itu yang bunyi. Saya cek lagi yang lain. Udah pas cek yang lain, baru kita jelasin ke customer. Om ini silakan dicoba lagi om. Gitu. Ini sih saya sudah nemuin tadi penyakitnya bener. Ada penyakitnya bunyi-bunyi. Oke. Jadi gini sob. Ternyata penyakit yang bunyi itu drifter operan giginya kendor. L5-nya tuh kurang kenceng. Itu ya pakai apa? Gitu ya. Kalau saya dipakai urat saraf. Karena sebelumnya emang saya mau main digital. Oh ini buat L4 karbon titanium seperti ini. Durasi di sarafnya. Terus diapalin. Ketika kita nggak punya alat itu yang mahal punya bos, kita menggunakan alat manual sudah tertanam di urat saraf. Itu sama di pola pikir lah. Mindset. Gitu. Oke. Jadi keluh kesah customer selama 2 bulan itu hanya di baut L5 bagian drifter yang katanya habis 8 juta. Oke. Itu urusan si customer dan pengalamannya ya. Jadi teruslah berdoalah sebagai kita dimudahkan suatu pekerjaan yang sulit. Nah, ketika itu customer nyobain tafsiran dia. Saya sih ini merasa udah gak bunyi, tapi saya masih ragu nih, belum tanyakan. Om Ibe mau nunggu sebentar gak 10 menit? Boleh om, monggo silakan. Saya mau goes di tanjakan flyover nih. Ada di sebelah sana, lampu merah ke kiri, dibilang. Wah, saya antar om, gak usah, saya sendiri aja. Hati-hati om, di jam 8 malam. Goes dia. Saya nungguin 20 menit sob, gak balik-balik. Iya, saya WA, handphonenya di situ. Akhirnya gak lama datang dia tuh. Saya udah habis sebatang. Gitu. Ternyata dia bolak-balik di flyover itu. Memastikan ini udah gak bunyi gitu maksud dia. Gitu. Dia balik itu sekitar 4 kali katanya. Saya bolak-balik 4 kali Om Iwe katanya. Untuk meyakinkan nih gitu. Jadi pas beliau sudah datang ke rumahnya, saya senang dong. Alhamdulillah selamat si Om di rumah. Malam ngeri kan. Terus dia tersenyum-senyum gitu. Tersenyum. Dia mengucapkan ini baru mekanik yang direkomendasi. Ini dibilang gitu. Nah, ingat sob, pada saat customer memuji kita ya, itu harus tahu Allah akan memuji hambanya dengan hamba yang lain.
ketika apabila hamba yang lain itu terpukau dengan adanya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang lainnya. Iya, merasa bahagia, merasa senang, itu bahagia, senang apa yang dipikirkan dia gitu. Nah, kita itu adalah pelantara, itu sama, semua juga pelantara, kita semua pelantara. Nah, ketika customer memuji kita, wah ini baru mekanik nih yang direkomendasi gitu. Di situ kita harus ingat sob, hati-hati biar kita nggak jadi sombong dalam hati. Nah itu, misalkan saya pribadi dulu ya. Ketika customer seperti itu, saya selalu mengucapkan alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dalam hati ya. Ya Allah, terima kasih atas apa yang kau berikan kepada hamba. Ya, terima kasih kepada Allah dan Rasul, seperti itu sob. Ya kalau ngomongnya susah, sholawatnya sekali lah. Tanda bersyukur dan terima kasih lah kepada Maha Kuasa dan baginda Rasul. Seperti itu. Dalam hati ya sob. Nggak usah cuap-cuap, gak enak kalau dia muslim, kalau non muslim gitu, biar gak jadi masalah agamais ya. Ini masalah kaji diri. Jadi gitu. Jadi pas customer sudah merasa senang dan bahagia, apa di benaknya dia ini sudah keluar, ketemu, sudah nggak bunyi itu sepeda, dan dia mengucapkan ini baru rekomendasi, mekanik rekomendasi. Itu dia sudah memuji. Ingat ya, itu adalah ujian. Kalau kita nggak tahu, saya nggak tahu nih, mungkin saya akan bersifat lain dalam hati saya. Wah ini baru PW mekanik rekomendasi katanya kan, dalam hati ngomong nih, belum tahu mekanik menteri nih. Itu yang bahaya sob. Langsung ingat lagi, udah kembalikan lagi kepada Allah, udah itu. Nah itu satu kunciannya. Jadi ketika apabila kita selalu mengingat kepada Allah dan Rasul, sesuatu tentang kesulitan sebelum bekerja ngomong dulu, apalagi udah tahu bahwa sepeda itu ada penyakitnya, ya kan? Bahwa motor sepeda biasa juga ada penyakitnya, tetap berdoa dulu biar dimudahin, biar nggak jadi kesombongan. Wah udah bisa sendiri lo katanya gitu kan, udah lupa nih gitu. Jadi ingat berdoa. Jadi semakin kita ingat kepada Allah ya, semakin kita dimudahkan yang sulit-sulit kata orang lain ya, terus diangkat. Ada sepeda yang susah lagi nih, berapa bengkel nggak ketemuin sama kita nih, ya kan? Terus kita ingat lagi kepada yang Maha Kuasa, minta petunjuknya. Insya Allah kasih tahu lagi tuh. Semakin kamu ingat, semakin diangkat terus. Insya Allah seperti itu. Tapi satu tadi, pertamanya adalah hati, tenangkan. Sirik, iri, dengki, amarah, dendam, sombong, angkuh, curiga, jolim, ya, jahat, hati jahat, perbuatan jahat, itu hilangin. Jadi insya Allah tuh terasa urusan tuh ketemu aja gitu. Iya ujian, tetapi ketemu aja jalannya. Insya Allah seperti itu buat kehidupan ya. Yang pasti di rumah belajarnya. Kalau kita belajar di rumah sudah mumpuni tentang tugas utama suami, membahagiakan istri dan anak rumah tangga. Oke? Bahagiakan itu bukan pakai cuan, tetapi bukan pakai cuan aja, tetapi pakai yang pertama adalah lisan. Penyampaian yang baik kepada istri maupun anak. Jangan istri salah sedikit dibentak-bentak, anak salah diomel-omelin, dikasih tahu yang jelas, pelan-pelan. Dan memberi ilmunya Allah itu nggak bisa sekejap jadi, proses. Besok nasehatin lagi, terus nasehatin lagi. Kita nggak sadar nasehatin kita yang dulu paling bawah sudah naik di tengah, nasehatin lagi tapi berkelas. Itu model-model berkelas gitu, seperti itu insya Allah. Jadi seperti itu ya, kayak kepanjangan hampir setengah jam kelamaan ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai sini, dan maafkan apabila ada ucapan yang menguzur keriaan, kesombongan, dan keangkuhan. Tidak ada. Jadi saya membagi pengalaman tentang seperti itu aja.
pribadi ya, tidak ada mengusung kemana-mana. Semua atas karena Allah. Iya. Kalau Allah tidak menyuruh kita menjadi orang benar yang baik, ngapain juga saya bagi-bagi? Ngapain juga saya nggak sombong? Ya, karena Allah menyuruh kita menjadi orang benar dan baik, jangan sombong. Yaudah kita ikutin seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya para suhu master.